Nah, teman-teman, biasanya kita diingatkan atau dinasihati ya untuk tidak lagi mengingat masa lalu kita gitu. Kita harus melupakan masa lalu kita, yang kegagalan kita, keberdosaan kita, kelemahan kita di masa lalu ya. Setiap dosa-dosa kita gitu, dan meninggalkan sepenuhnya itu. Jangan diingat-ingat lagi. Pokoknya nggak usah hidup untuk masa lalu, hidup aja untuk sekarang dan masa depan. Yang udah terjadi ya udah gitu. Tapi hidup di masa hari ini dan juga di masa depan. Nggak perlu lihat lagi ke belakang. Tentu itu satu sisi betul ya, satu sisi ada betulnya, dan saya juga setuju. Karena kalau memang orang terlalu banyak ya, terlalu sering melihat ke belakang masa lalunya, kegagalannya, dan terlalu tenggelam kepada masa lalunya, kehancurannya, keberdosaannya di masa lalu, itu akan menghambat hidup dia gitu. Jadi akan sedih, akan murung terus sampai susah move on, susah untuk maju ke depan, ke kehidupan di masa depan. Itu betul sekali. Saya juga tidak mau ya kalau saya terlalu terfokus, sering sekali untuk melihat masa lalu yang kegagalan saya, kelemahan saya, keberdosaan saya yang masa lalu, dan menghambat saya untuk hidup ke depan. Tentu itu tepat sekali. Tapi saya akan mengajak di dalam video ini untuk kita melihat sisi yang berbeda ya, yaitu kita mau belajar dari musik, dari kemewaktuan musik. Bagaimana musik itu juga menjelaskan mengenai kehidupan kita. Kita bisa belajar mengenai masa lalu, masa hari ini, dan juga masa depan di dalam musik. Nah, kenapa mengambil dari musik? Ya karena musik itu bukan cuma didengerin atau dimainkan saja, saudara. Tapi secara lebih dalam, musik itu bagi saya ya seperti miniatur kehidupan ya, miniatur kehidupan ini. Jadi kita bisa belajar dari musik mengenai kehidupan ini. Nah, kita lihat di dalam musik misalnya. Nah, musik itu kan diciptakan dalam ruang dan waktu ya, saudara. Makanya saya bilang waktu itu musik itu tidak terlepas dari Allah, dari kekristenan. Karena manusia yang menciptakan musik, yang mengkompos musik ataupun yang memainkannya, itu memainkannya dalam ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah. Ya kan? Jadi manusia meminjam ruang dan waktu supaya bisa membuat komposisi musik itu. Jadi tidak terlepas dengan Allah. Nah, di dalam musik itu kan ketika berbicara mengenai waktu, maka di dalam musik juga ada konsep mengenai past, present, and future. Masa lalu, masa yang sekarang, dan juga masa yang ke depan. Ketika melihat musik, ketika mendengar musik, kita tidak bisa melihat musik itu jadi terbagi-bagi, jadi fragmented. Yaudah, not per not itu dilihatnya ya satu not, nggak bisa. Kita melihat musik itu jadi satu rangkaian kan, saudara. Jadi satu rangkaian, jadi satu keindahan, jadi satu kesatuan. Nggak bisa kita melihatnya perbagian, verse saja, chorus saja, dan interlude aja, atau outro aja, terpisah satu sendiri, nggak bisa. Jadi nggak indah. Keindahan musik itu adalah ketika kita melihat satu rangkaian musik. Misalnya musiknya itu 3 menit ya kan, 3 menit. Ya udah, kita melihat dari awal, dari intro sampai ujung lagu. Itu baru keindahan musik ya. Kita tidak melihat not per not atau bagian per bagian. Contoh misalnya saya nyanyikan melodi sederhana ya, misalnya do mi sol fa mi sol do. Kan kita nggak melihat do mi sol sendiri-sendiri, do aja, mi aja, sol aja, fa aja, nggak bisa. Kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Ketika kita nyanyikan do lalu pindah ke mi, maka do itu jadi past ya kan, jadi sesuatu yang udah lewat, not yang di masa lalu. Dan mi itu menjadi bagus, menjadi indah, menjadi satu kesatuan apabila kita melihat apa yang ada di do ketika kita menyanyikan do lagi. Karena ada not do, maka mi itu jadi bagus. Lalu ketika mi pindah ke sol lagi tadi, pindah ke nada berikutnya ya, atau melodi apapun, pokoknya pindah ke melodi berikutnya, maka sol itu menjadi bagus, menjadi indah kalau disatukan dengan do dan mi tadi, dengan not-not yang sebelumnya. Maka sol itu baru jadi bagus, baru jadi indah, baru enak didengar. Begitu juga seterusnya, dari fa, terus ke mi lagi, lalu ke do lagi. Gak bisa sendiri-sendiri, harus jadi satu kesatuan, itu baru menjadi karya musik yang indah. Ya, sampai ujung lagu nanti. Sampai ujung lagu nanti kita melihatnya dari awal sampai ujung itu jadi satu kesatuan yang indah. Sama seperti kehidupan kita, saudara. Allah itu kan menciptakan kita, Allah itu bekerja dalam hidup kita, sekalipun itu past time ya, apa yang sudah di masa lalu, hari ini, dan di masa depan. Kita nggak bisa melihat yaudah cuma mau hidup di masa lalu aja, nggak mau maju gitu ya, terus terpuruk dalam masa lalu kita, kegagalan kita. Itu juga fragmented, nggak bisa.
Ketika orang mengatakan juga, ya udah saya hidup untuk hari ini aja, masa lalu bodo amat, masa depan juga bodo amat, nggak bisa kan, saudara, nggak bisa. Kita perlu visi ya kan, kita perlu visi ke depan. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang ada di masa depan. Gitu. Kalau kita malas belajar, kalau kita malas doa, kita malas bekerja, ya jangan heran di masa depan kita menjadi orang yang gagal atau nggak jadi apa-apa. Gitu. Jadi menjadi satu kesatuan, hidup ini tuh indah ketika kita melihat semua rangkaian itu tuh yang Allah kerjakan dalam sejarah hari ini sampai di masa depan. Ada pengharapan kan. Itu hidup itu jadi indah. Gak bisa kita hidupnya cuma fragmented, terbagi-bagi, terpotong-potong. Nah di dalam Alkitab juga kita melihat beberapa bagian memang Allah itu memperingatkan kita untuk tidak lagi melihat hal-hal yang di belakang, kegagalan kita, kejatuhan kita, keberdosaan kita. Seperti Paulus ya, ketika ia memandang kehidupan yang lama sebagai orang-orang penganiaya pengikut Kristus, yaitu adalah sampah gitu. Adalah sampah, ketaatan dia kepada hukum-hukum Taurat yang tanpa pengenalan akan Kristus itu ya sebagai sampah. Dan dia berusaha untuk hidup mengenal Kristus ya sampai ke depan gitu, sampai garis finish. Tapi jangan lupa juga ada ayat-ayat yang memang Allah itu memperingatkan kita, menyuruh kita untuk lihat-lihat ke belakang lagi. Misalnya seperti ketika Musa menyampaikan mengenai hukum ya, tentang budak gitu. Dan orang Israel yang mempekerjakan budak itu diminta untuk lihat ke belakang lagi. Dulu kamu juga adalah budak di Mesir dan Allah itu memperlakukan kamu juga ya dipelihara gitu. Nah sekarang juga kamu harus memperlakukan budak yang adalah sesama manusia itu juga dengan benar, jangan semena-mena, harus dikasihi, harus diberi banyak pemberian, harus dihargai dan sebagainya. Masih ada lagi beberapa hal yang Allah itu meminta juga kita melihat masa lalu kita. Karena memang kita nggak bisa terlepas dari masa lalu, saudara, nggak bisa. Secara psikologis itu juga kita tahu, kita belajar bahwa memang nggak mungkin manusia itu bisa melupakan hal-hal yang bermakna ya. Hal-hal yang bermakna, entah itu menyenangkan ataupun menyakitkan. Kita tidak mungkin bisa lepas sepenuhnya dari masa lalu kita, tapi kita bisa belajar dari masa lalu kita. Entah yang buruk ataupun yang baik, kita bisa melihat flashback berkat-berkat Tuhan ke belakang. Ketika sekarang kita misalnya mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, dan kita bisa lihat ke belakang dulu. Kita harus lihat ke belakang, bahwa dulu waktu saya juga menderita, kok Allah tolong ya? Kok Allah juga menolong saya, memberkati saya, sampai saya ada sampai hari ini. Saya bisa lulus juga itu, kesulitan itu. Maka kalau dulu Tuhan tolong, maka sekarang juga pasti Tuhan tolong. Walaupun dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Entah diberikan hikmat, entah diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi kesulitan ini. Ataupun ada orang lain yang menolong kita. Ataupun dengan mujizat Allah. Bisa dengan cara apa aja, tapi yang pasti Tuhan akan menolong. Jadi kalau dulu Tuhan menolong, sekarang juga Dia akan menolong, dan seterusnya ketika saya akan mengalami kesulitan nanti di depan, Tuhan juga akan menolong saya. Jadi satu kesatuan saudara hidup kita, tidak fragmented, tidak meninggalkan membuang masa lalu kita, nggak bisa. Kita juga harus mempertimbangkan masa lalu kita, masa hari ini, dan juga masa depan. Seperti musik itu menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga hidup kita ini jadi indah, seperti karya musik itu yang indah. Ya, jadi kalau saudara hari ini mengalami kesulitan, sedang mengalami ya di masa COVID ini, mungkin kita merasa gagal, usaha kita, apapun yang kita lakukan ini kelihatannya sedang suram ya. Tunggu aja saudara, tunggu aja, karena lagunya belum selesai. Jangan-jangan kita masih ada di verse kedua ya, bagian bait kedua lagu, atau mungkin kita masih di chorus. Nanti masih ada bridge-nya, masih ada interlude, masih ada chorus berikutnya lagi. Kita nggak tahu. Karya musik Tuhan tuh dalam hidup kita tuh karya rangkaian apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Jadi tunggu aja. Kita masih ada, mungkin kita masih di tengah-tengah lagu. Masa lalu kita juga indah. Yang membuat kita hari ini indah, hidup kita bisa hidup sampai hari ini, itu juga karena masa lalu. Dan apa yang akan ada di masa depan nanti itu juga bergantung dari kehidupan kita sekarang. Dan kalau tiga-tiganya dari yang past, present, future ini kita bisa hidupi bersama Tuhan, dan kita hidupi dengan baik ya, kita hidup dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan lihat di akhir hidup kita bahwa kehidupan kita ini indah. Jadi satu karya musik yang mulia, jadi satu karya musik yang indah. Kita baru mengerti, oh ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Yang dulu Tuhan sedang kerjakan, yang sekarang sedang kerjakan, dan yang akan Tuhan kerjakan. Kita melihatnya menjadi satu kesatuan. Ya, semoga ini memberkati kita memandang hidup ini dari kacamata musik ya, bahwa musik memang bukan cuma didengerin aja atau dimainkan saja, tapi berhubungan juga menjadi seperti miniatur contoh dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.